ataupun nilai jualnya juga meningkat gitu ya. Oke, baik, terima kasih Irfan, Rizky, Faras, Naila ya yang sudah menjawab. Oke, mari kita lihat dulu kenapa sih ikan ini termasuk sumber daya ikan ini merupakan salah satu jenis bahan makanan ya ataupun produk yang bermanfaat bagi manusia ya. Yang pertama itu hasil tangkapan jenis ikan-ikan gitu ya, sumber daya ikan. Jadi saya tidak mengatakan hanya ikan saja, tetapi termasuk di dalamnya krustasea ya, bivalvia gitu ya, merupakan suatu sumber protein hewani ya, mengandung protein hewani yang penting bagi manusia ya. Protein hewani ini jadi jangan selalu kita dalam bayangan kita bahwa yang banyak mengandung protein itu, protein tinggi itu kita harus membeli daging sapi, daging kambing gitu ya, ayam. Nah, protein hewani juga dapat kita peroleh dari apa? Si ikan ini, sumber daya ikan ini. Dan sumber daya ikan ini merupakan salah satu jenis makanan yang memang sangat terjangkau oleh masyarakat gitu ya, baik dari kalangan menengah atas, kalangan atas, menengah ke bawah gitu ya, dapat mampu membeli si ikan ini gitu ya, untuk memenuhi apa? Protein hewaninya ya, dari segi protein hewaninya. Nah, makanya perlu ada kajian, perlu adanya penelitian, perlu adanya riset yang bagaimana cara kita itu mempertahankan, menjaga sumber daya ikan yang ada dalam suatu perairan kita, gitu ya, yang untuk melihat keberlanjutannya supaya apa? Tidak hanya kita saja yang memanfaatkan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sampai dengan anak cucu kita nantinya, sampai dengan di masa yang akan datang. Ya, makanya ada perlu kajian ataupun riset yang melihat bagaimana MSY-nya ya yang sudah diajarkan oleh Pak Rian, ya potensi lestarinya, bagaimana jumlah tangkapan yang diperbolehkan, GTB-nya, bagaimana tingkat pemanfaatannya terhadap suatu spesies tersebut gitu ya, ataupun terhadap sumber daya ikan yang ada dalam perairan. Nah, semuanya ini perlu dilihat dari effortnya, ya, effortnya itu. Bagaimana armada penangkapannya, bagaimana alat tangkapnya, bagaimana si ABK-nya, bagaimana teknik penangkapannya, bagaimana operasional penangkapannya. Di sini kita perlu melihat kajian-kajian peningkatan upaya penangkapan, gitu ya. Bagaimana melihat upaya penangkapan yang dilakukan oleh si nelayan sehingga hasil tangkapan yang ditangkap itu, yang telah ditangkap itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya, terhadap apa? Terhadap protein hewani ini, penyediaan protein hewani ini gitu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan hasil tangkapan ini. Kajian-kajian riset-riset yang berkaitan dengan hasil tangkapan banyak sekali ya. Baik itu dari segi potensi lestarinya, baik itu dari segi MEY-nya, dari segi ukuran hasil tangkapannya, tingkat pemanfaatannya, banyak sekali riset-riset ataupun kajian yang berhubungan dengan hasil tangkapan ini. Ya, ada upaya penangkapannya seperti apa, effortnya yang dilakukan oleh si nelayan gitu. Nah, di sini juga si nelayan ini harus menjamin ini. Ya, seperti yang tadi siapa yang katakan, ada dari segi mutunya tadi ya, Faras ya, dari segi kualitas ikannya gitu. Nah, bagaimana kualitas ikan ini terjamin ya, mulai dari tangan produsen sampai tangan konsumennya ya. Maksudnya produsen di sini apa? Si nelayannya, dari tingkat nelayannya ke pedagang besarnya, pedagang kecilnya sampai ke tangan konsumen. Ataupun ada dari sistem pemasaran mulai dari produsen sampai dengan konsumen gitu. Produsen itu nelayan yang langsung dibeli oleh si konsumen ataupun masyarakat yang mengkonsumsi gitu ya. Masyarakat yang langsung mengkonsumsi, bukan untuk industri, bukan sebagai bahan baku gitu ya. Nah, itu dari segi kualitasnya, mutunya. Dan kemudian ada dari segi kuantitasnya. Kuantitas itu apa ya? Jumlah tangkapan. Ya, banyaknya, Bu.
ya, jumlahnya itu terkait apa tadi, permintaan. Jadi siapa yang mengatakan ada permintaan? Banyaknya permintaan terhadap suatu jenis ikan, banyaknya permintaan ekspor ikan tuna misalkan gitu ya. Nah, itu berbicara dengan kuantitasnya. Nah, bagaimana cara nelayan ini dapat memenuhi permintaan-permintaan tersebut, ya. Nah, makanya berkaitan dengan AHT itu sangat penting untuk dilakukan riset, ya, riset tentang hasil tangkapan ataupun penelitian-penelitian tentang hasil tangkapan. Nah, seperti yang kita ketahui, 90%-nya hasil tangkapan itu didaratkan di pelabuhan, ya. Kita tidak berbicara lagi apa sih pelabuhan itu. Saya anggap sudah dipelajari GMK, MK apa ya, pelabuhan perikanan gitu ya. Nah, ini beberapa item pentingnya PP dalam hasil tangkapan itu, dia sebagai tempat penyediaan hasil tangkapan, sebagai tempat proses terjaminnya hasil tangkapan ke tangan konsumen, ya, terjadinya proses lelang, terjadinya proses jual beli, ya, di pelabuhan. Kemudian juga di pelabuhan terdapat tempat ataupun suatu fasilitas untuk meningkatkan nilai tambah ataupun meningkatkan nilai produksi ikan itu, ya, meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan yang berkaitan dengan rupiahnya, ya. Itu sedikit pengantar tentang mengapa sih kita perlu mempelajari hasil tangkapan ini, analisis hasil tangkapan ini. Jadi kalau kita lihat per aspek itu besar sekali, ya, dampak ataupun dampak positif ataupun manfaatnya yang bisa diperoleh oleh nelayan ataupun masyarakat umum gitu ya, yang berkaitan dengan hasil tangkapan ini. Makanya kita mempelajari, hasil tangkapan itu seperti apa sih, yang main catch itu seperti apa sih, proses penangkapan yang baik itu seperti apa, alat tangkap yang baik yang digunakan itu untuk main target ini, to fish target ini, alat tangkap apa ya gitu ya, dan bagaimana cara pengoperasiannya, bagaimana DPI-nya. Jadi antara satu MK dengan MK lainnya saling berkaitan, kembali lagi ke API, kembali lagi ke DPI gitu. Ya, ini ketersediaan pangan saat perikanan di dunia, ini saya lewatkan. Nah, kita lihat ini juga saya lewatkan pelabuhan perikanan sebagai pusat bisnis. Udah tahu ya, tadi seperti yang saya katakan, di pelabuhan itu ada apa saja ya. Kalau di PPS Kutaraja, siapa yang pernah main-main ke PPS Kutaraja? Ada fasilitas apa aja di PPS Kutaraja? Ada yang tahu? Iya, Bu. Ada fasilitas apa saja yang ada di PPS Kutaraja? PPS Lampulo, Bu. Iya, PPS Lampulo. Ada fasilitas apa aja di Lampulo? Ada, Bu. Fasilitas yang gitu ya. Satu-satu. Diti, silakan Diti. Kemudian baru Destu. Apa Diti? Di fasilitasnya ada 3, penunjang, pokok, sama yang kayak musola kayak gitu, Bu. Apa itu? Lupa. Ayo, minta pelabuhannya, ingat kembali materi-materinya. Fasilitas fungsional, Dit. Iya, fasilitas fungsional, pokok, fungsional, penunjang, ya. Fasilitas pokoknya apa saja? Ada dermaga, Bu. Ya, apalagi Mutia? Kolam labu, Bu. Kolam labu. Breakwater. Breakwater. Apalagi? Bayaran. Aluran. Jalan. Oke. Ya, diingat kembali ya mata